wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Rahmawati dan rekan saya Cindy Venara. Di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Teori Peirce 2. Next. Baik, di sini ada relevansi teori Peirce dalam pendidikan modern. Meskipun teori Peirce sudah muncul sejak abad ke-20, pemikiran Peirce masih memiliki relevansi kuat dalam konteks pendidikan modern yang semakin kompleks, dinamis, dan berorientasi pada kompetensi abad 21. Pandangan Peirce mengenai cara anak membangun pengetahuannya sendiri, tahap perkembangan kognitif, serta peran pengalaman dan interaksi sosial dalam belajar telah menjadi acuan bagi banyak model pembelajaran kontemporer, terutama dalam implementasi pendekatan konstruktivistik. Selanjutnya, Peirce juga menyatakan bahwa anak bukanlah wadah yang kosong yang menunggu untuk diisi oleh informasi, tetapi merupakan individu aktif yang membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan. Prinsip ini sangat selaras dengan paradigma pendidikan modern yang menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Dalam pembelajaran kontemporer, siswa tidak lagi diposisikan sebagai penerima yang pasif, tetapi sebagai subjek yang terlibat dalam pembangunan makna melalui kegiatan eksplorasi, eksperimen, diskusi, dan refleksi. Next. B. Relevansi dalam pendidikan modern. Relevansi teori Peirce juga terlihat dalam pentingnya diferensiasi pembelajaran dalam pendidikan modern. Teori Peirce membantu para guru untuk memahami bahwa perbedaan tersebut merupakan bagian alami dari perkembangan, bukan merupakan kelemahan. Oleh karena itu, pendidikan modern mendorong para guru untuk memberikan variasi metode, sumber belajar, dan tingkat kesulitan tugas sesuai dengan kesiapan para siswa, sehingga pembelajaran tetap benar-benar inklusif dan eksklusif. Next. Ada relevansi dalam kurikulum merdeka dan pembelajaran konseptual, di mana penerapan teori Peirce sangat tampak dalam kurikulum merdeka yang diterapkan di Indonesia. Kurikulum ini menekankan pembelajaran berdiferensiasi yang menyertakan guru memahami kesiapan belajar minat dan profil pelajar siswa. Selain itu, kurikulum merdeka menekankan pembelajaran berbasis proyek yaitu P5 yang mendorong siswa terlibat dalam pemecahan masalah yang nyata, berpikir kritis, dan mengambil keputusan berdasarkan analisis. Next. Selanjutnya ada pengaruh teori Peirce terhadap peran guru. Teori Peirce membantu guru untuk memahami bagaimana mengarahkan seorang siswa untuk menemukan konsep melalui kegiatan aktif guru. Guru yang memahami teori Peirce akan memberi strategi pembelajaran yang terkombinasi pemecahan masalah, eksperimen mandiri, diskusi kelompok. Guru juga perlu memberi waktu yang cukup bagi siswa untuk berpikir dan mengkonstruksi sendiri pengetahuannya, karena pemahaman mendalam tidak dapat terbentuk secara instan. Jadi dia harus melalui proses yang panjang dengan banyaknya tahapan-tahapan. Selanjutnya ada inovasi dalam teknologi pendidikan modern, di mana kemajuan teknologi telah mengubah cara siswa untuk berpikir dan belajar. Namun teori Peirce tetap relevan karena membantu para guru untuk memprediksi bagaimana anak menerima, memproses, dan memahami informasi digital saat ini. Siswa pada tahap pra-operasional misalnya menggunakan media pembelajaran berbasis gambar sederhana, animasi visual, dan permainan manipulatif. Dengan mengambil tahap perkembangan kognitif, guru dapat memilih dan menyesuaikan teknologi yang digunakan dalam pembelajaran, sehingga pengalaman belajar menjadi efektif dan selaras dengan kemampuan para siswa. Next. Di sini ada prinsip utama pembelajaran menurut Peirce. Yang pertama itu ada belajar aktif, kemudian ada belajar lewat interaksi sosial, dan yang terakhir ada belajar lewat pengalaman sendiri. Belajar aktif itu perlu diciptakan suatu kondisi belajar yang memungkinkan anak belajar sendiri. Misalnya melakukan percobaan, manipulasi simbol-simbol, dan mengajukan pertanyaan mencari jawaban sendiri. Memamerkan penemuan sendiri dan penemuan nenek moyang. Sedangkan belajar lewat interaksi sosial ini, yaitu perkembangan kognitif akan mengarah ke banyak pandangan. Artinya hasil anak akan dipercaya dengan
Sedangkan belajar lewat pengalaman sendiri, yaitu perkembangan kognitif anak akan lebih berarti apabila didasarkan pada pengalaman nyata daripada bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. Next. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Silvina. Baik, yang selanjutnya itu ada studi kasus dan penerapannya di kelas. Yang pertama itu ada studi kasus tahap pra-operasional. Pada tahap pra-operasional ini usia 2 sampai dengan 7 tahun. Anak mulai menunjukkan kemampuan menggunakan simbol dan bahasa untuk mempresentasikan dunia sekitarnya. Namun, cara berpikir mereka itu masih egosentris, artinya mereka itu sulit melihat sudut pandang orang lain. Contohnya, studi kasus di TK. Ketika guru memperkenalkan konsep bilangan melalui permainan seperti mencocokkan gambar dengan plastik es krim yang sesuai. Anak sering memberikan jawaban berdasarkan tebak-tebakan atau alasan sederhana seperti karena ini lucu. Guru kemudian itu memberikan bantuan sementara dengan menunjukkan contoh, mengulang instruksi, dan mengajak anak melakukan eksplorasi berulang. Dengan penggunaan benda yang konkret, warna cerah, dan permainan yang imajinatif sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan simbolik anak pada tahap ini. Next. Yang kedua itu ada studi kasus tahap operasional konkret. Jadi pada tahap operasional konkret ini di usia 7 sampai dengan 11 tahun. Siswa itu mulai mampu berpikir logis tetapi masih terbatas pada objek nyata yang dapat mereka lihat, sentuh, atau dengan manipulasi. Contohnya dalam pelajaran IPA kelas 4 SD, percobaan merendam berbagai benda seperti kayu, batu, plastik, karet untuk menentukan apakah benda tersebut mengapung atau tenggelam. Nah, siswa itu mengamati dan mencatat hasil, membuat tabel dan mulai menarik kesimpulan bahwa mereka itu memahami konsep sebab akibat dan mampu melakukan klasifikasi berdasarkan sifat benda. Next. Studi kasus tahap operasional formal. Jadi di sini usianya itu 11 tahun ke atas. Siswa itu mulai mampu berpikir abstrak, hipotesis, dan sistematis. Nah, guru SMP dapat memberikan studi kasus mengenai fotosintesis seperti apa yang terjadi jika intensitas cahaya dikurangi 50%. Nah, siswa itu diminta membuat hipotesis, merancang percobaan, dan menentukan variabel serta menganalisis data menggunakan grafik. Nah, pada SMA, studi kasus dapat berupa analisis perubahan suhu global dan dampaknya terhadap ekosistem. Aktivitas seperti debat ilmiah, analisis data, dan penelitian ini itu sangat sesuai untuk membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi. Next. Yang keempat itu ada penerapan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Nah, pembelajaran berbasis proyek PJBL ini selaras dengan teori Piaget karena menekankan eksplorasi aktif, konstruksi konsep, dan pemecahan masalah. Contohnya itu proyek di SMA. Penelitian kualitas air sungai di lingkungan sekitar sekolah. Siswa itu mengambil sampel, melakukan uji pH, kekeruhan, dan pengamatan mikroorganisme. Mereka kemudian menuliskan laporan, melakukan presentasi, dan memberikan usulan solusi. Nah, proyek ini itu mendorong asimilasi dan akomodasi konsep secara langsung melalui kolaborasi, kreativitas, serta kemampuan untuk berpikir kritis. Yang kelima itu ada penerapan dalam literasi dan numerasi. Nah, pembelajaran literasi dan numerasi ini menerapkan teori Piaget. Pada tahap pra-operasional, guru itu menggunakan cerita seperti bergambar, kartu huruf, serta permainan fonik untuk memperkuat hubungan antara simbol dan makna. Pada tahap operasional konkret, guru SD menggunakan grafik sederhana, blok matematika, dan garis bilangan untuk membantu siswa memahami operasi bilangan. Pada SMP dan SMA, siswa itu mulai mampu memahami teks argumentatif dan grafik statistik yang lebih abstrak. Dengan menyesuaikan strategi dengan tahap perkembangan, pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Next. Yang keenam itu peran guru dalam implementasi studi kasus. Guru itu berperan sebagai
tahap praoperasional itu guru membimbing siswa melalui aktivitas, bermain, dan eksplorasi. Pada tahap operasional konkret, guru itu menyediakan kesempatan bagi siswa untuk melakukan manipulasi benda dan eksperimen nyata. Nah, pada tahap operasional formal, itu guru menantang siswa untuk berpikir abstrak melalui diskusi, eksperimen, dan proyek penelitian. Guru juga itu perlu memahami bahwa setiap siswa dapat berada pada tahap perkembangan yang berbeda sehingga penyesuaian strategi itu sangatlah penting. Next, ada pembelajaran berdiferensiasi dalam perspektif Piaget. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini berarti menyesuaikan materi, metode, dan aktivitas berdasarkan tahap berpikir siswa. Misalnya, siswa yang masih berada pada tahap operasional konkret dapat diberikan alat bantu visual dan media nyata. Sementara, siswa yang sudah berada pada tahap operasional formal dapat diberikan tugas seperti analisis, studi kasus, atau proyek riset. Nah, dengan diferensiasi ini, pembelajaran itu menjadi lebih inklusif, merata, dan menghargai perkembangan kognitif setiap siswa.